Kita tahu bersama bahwa tubuh kita ini membutuhkan makanan tentunya untuk membawa kehidupan yang lebih baik lagi. Artinya kesehatan yang prima, yang optimal boleh menjadi bagian kita sebagai manusia normal. Dan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini tentunya bervariasi, banyak macamnya. Dan pada kali ini kita akan melihat berbagai macam makanan, dalam hal ini vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang akan membawa kesehatan. Di dalam vitamin yang kita makan, kita juga perlu mengetahui apa itu vitamin. Vitamin ini adalah nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, dan tentunya ini untuk berbagai fungsi biokimia dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus diambil atau dipasok dari makanan. Vitamin yang pertama kali kalau kita pelajari di dalam sejarah yang ditemukan adalah vitamin A dan vitamin B. Dan ternyata vitamin A dan vitamin B ini masing-masing dia bisa larut di dalam lemak dan juga tentunya larut di dalam air. Kemudian di dalam sejarah kita juga mendapatkan kemudian ditemukan vitamin-vitamin yang lain yang juga bersifat larut di dalam lemak atau larut di dalam air. Sifat larut dalam lemak atau larut dalam air dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasi vitamin-vitamin yang ada. Jadi vitamin yang larut dalam air itu semuanya itu diberikan simbol anggota B kompleks, kecuali tentunya vitamin C ya. Dan vitamin yang larut dalam lemak yang baru ditemukan diberi simbol menurut abjadnya vitamin A, ada vitamin D, vitamin E, vitamin K, atau disingkat nih ADEK, vitamin A, D, dan E, dan K. Vitamin yang larut dalam air tidak pernah dalam keadaan toksisitas di dalam tubuh karena kelebihan vitamin ini akan dikeluarkan melalui urin. Sekarang kita akan melihat satu persatu fungsi dari vitamin yang kita bicarakan pada saat ini. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A ini merupakan vitamin yang larut di dalam lemak. Dan vitamin ini bersumber dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi dari tumbuh-tumbuhan dan juga dari hewan. Vitamin A ini
yang bahannya dari nabati, sebagian besar ditemukan dalam bentuk provitamin A. Sedangkan sumber hewani sebagian besar dalam bentuk yang namanya retinol. Vitamin A merupakan vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu vitamin A alkohol atau retinol. Yang kedua vitamin A aldehida atau retinal. Lalu yang ketiga vitamin A asam atau asam retinoat. Yang keempat vitamin A ester atau ester retinil. Jadi masing-masing ini perbedaannya terletak pada gugus fungsionalnya. Kemudian pangan nabati sumber vitamin A yang perlu kita ketahui, yang kita perlu konsumsi antara lain daun bayam atau sayur bayam. Ini sangat terkenal. Lalu daun kelor. Kemudian daun singkong. Dan cabai atau cabe. Begitu juga dengan tomat. Dan yang biasa kita ketahui dari sumber vitamin A ini adalah wortel. Itu sumber vitamin A dari pangan nabati tadi. Lalu sumber vitamin A dari sumber hewani antara lain adalah hati, kemudian kuning telur, susu, dan juga yang pastinya adalah ikan. Jadi vitamin A ini memang stabil terhadap panas, terhadap asam dan juga alkali. Tetapi mudah teroksidasi. Kalau kita lihat di dalam vitamin A, ada unsur yang namanya karoten. Jadi karoten ini memiliki banyak varian yang secara umum disebut karotenoid. Tapi komponen utama provitamin A yaitu yang namanya alfa karoten. Kemudian beta karoten dan juga gamma karoten. Apa fungsi karoten? Kalau begitu, jadi karoten ini berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu juga dia bisa berperan sebagai pewarna. Itu karoten ya. Kemudian sebagai senyawa antioksidan. Beta karoten ini mudah untuk mengalami dekomposisi karena oksigen, karena panas, cahaya, atau kondisi lingkungan yang asam yang secara sensoris dapat dideteksi dari penurunan intensitas warna. Kalau kita adalah orang-orang yang pernah mempelajari tentang kimia, ilmu kimia, kita bisa lihat struktur kimia dari vitamin A.
Lalu satuan untuk vitamin A adalah yang tulisannya IU atau International Unit atau SI, Satuan Internasional bahasa Indonesianya. Itulah vitamin A yang berfungsi bagi tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin D. Kalau vitamin D ini vitamin yang larut dalam minyak. Dan kalau kita mempelajarinya bahwa vitamin D ini dia punya beberapa bentuk. Tapi ada dua bentuk utama dari vitamin D ini, yaitu vitamin D2 atau bahasa yang terkenalnya adalah ergokalsiferol. Kemudian yang kedua, bentuk utama dari vitamin D ini adalah vitamin D3 atau istilahnya adalah kolekalsiferol. Vitamin D2 dari bentuk utama vitamin D ini bisa kita dapatkan di dalam bahan-bahan nabati juga, sedangkan vitamin D3 banyak terdapat dalam minyak hati ikan yang perlu kita ketahui ya. Jadi ini dapat disintesis dalam tubuh manusia dan juga hewan dalam bentuk vitamin D2. Nah, vitamin D sangat penting bagi tubuh kita untuk metabolisme kalsium dan fosfor. Lalu pada tumbuhan, steroid ergosterol atau profit D disinari UV ya, ultraviolet menjadi ergokalsiferol atau vitamin D. Pada hewan, dia bisa mengubah kolesterol, ini vitamin D, menjadi 7 dehidrokolesterol atau provitamin D. Ya, disinari matahari menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3. Jadi kalau kita perhatikan perubahan dari provitamin D menjadi vitamin D harus selalu melibatkan sinar matahari, yaitu yang ultraviolet. Karena ini yang berguna membuka cincin steroid strukturnya. Kemudian kalau kita lihat satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah vitamin D adalah IU atau IU, International Unit. Jadi 1 IU atau International Unit vitamin D ini sama dengan 0,025 mg kristal murni vitamin D. Itulah vitamin D yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah vitamin E. Nah, vitamin E ini adalah vitamin yang mudah larut di dalam minyak. Vitamin E di dalam bahasa kesehatannya adalah tokoferol. Jadi ini merupakan suatu senyawa anti sterilitas
Di dalam vitamin E ini ada kandungan yang terdiri dari yang namanya alfa, ada beta, ada gamma, dan juga yang namanya delta tocopherol. Dan tocopherol ini tersusun dari, kalau kita pelajari dalam kimiawinya, dalam kimia, tocopherol tersusun dari 16 atom karbon pada rantai samping yang jenuh. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan stereoisomernya, aktivitas antioksidan berturut-turut yang tertinggi. Jadi dia punya urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah stereoisomernya, yaitu alfa. Ini yang paling tinggi, lalu diikuti gamma, kemudian seterusnya beta, dan yang terakhir delta. Vitamin E memang agak sensitif atau kurang stabil terhadap cahaya, terhadap oksigen, dan juga panas. Alfa tocopherol merupakan vitamin E yang paling stabil. Dan sumber-sumber vitamin E yang bisa kita dapatkan pada umumnya ya, yang terdapat dalam bahan-bahan nabati seperti minyak nabati, itu terdapat di dalam minyak kelapa dan juga kelapa sawit. Lalu kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah. Lalu sumber vitamin E ini yang lain terdapat di dalam biji-bijian seperti kuaci atau biji bunga matahari dan wijen. Dan tentunya sayuran-sayuran hijau juga bisa kita dapatkan sumber vitamin E di sana, seperti sayur bayam, brokoli. Vitamin E ada di sana. Yang berikutnya yang kita perlu pelajari adalah vitamin K. Vitamin K ini vitamin yang mudah larut di dalam minyak. Kalau kita lihat secara kimianya, dia punya struktur dasar 2-metil 1,4 naphthquinone. Ya, ini bahasa kimianya ya, dalam struktur kimianya. Secara alami terdapat dalam dua bentuk, yaitu yang vitamin K1 atau nama dalam bahasa kesehatannya adalah phylloquinone. Itu vitamin K1. Kalau vitamin K2, bahasa dalam kesehatannya ini adalah menaquinone, itu vitamin K2. Jadi kalau kita lihat vitamin K kita dapat peroleh secara sintetik. Antara lain, kalau vitamin K3 atau bahasa kerennya adalah menadion, dan vitamin K4 menadiol. Kemudian phylloquinone yang kita bahas ini merupakan vitamin K yang utama, dan sebagian besar diperoleh dari tanaman yang berfotosintesis seperti sayuran berupa daun hijau. Juga ditemukan pada minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan juga minyak wijen dan zaitun.
Kalau menaquinone ini merupakan vitamin yang disintesis oleh bakteri gram positif atau bakteri usus yang halus, usus halus kita, untuk sintesis protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Vitamin K dapat, ini fungsi dari vitamin K, dia dapat menghambat peroksida lemak dan memiliki kemampuan penstabilan atau memberikan kestabilan radikal yang lebih tinggi jika kita bandingkan dengan vitamin E. Itu vitamin K ya. Jadi vitamin K dia memiliki stabilitas yang tinggi terhadap panas, terhadap oksigen dan kelembapan. Tetapi vitamin K ini dia tidak stabil terhadap cahaya matahari. Oleh karena itu perlu dihindari dari cahaya matahari. Itu vitamin K. Yang berikut adalah vitamin C. Vitamin C atau C. Vitamin C ini disebut asam askorbat. Dia bisa larut dalam air, dan vitamin C ini merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Ya, kita harus perhatikan vitamin C yang sering kita konsumsi setiap hari paling mudah rusak. Vitamin C atau vitamin C menjadi vitamin yang sangat penting bagi manusia karena tidak disintesis dalam tubuh manusia, namun disintesis dari tanaman maupun hewan. Jadi kita perlu perhatikan vitamin C khusus ini. Sumber utama vitamin C bagi kita manusia tentu kita sudah ketahui. Ada buah-buahan seperti buah jeruk, tomat, buah mete, belimbing. Juga tentunya vitamin C ini ada di sayur-sayuran. Sehingga vitamin C ini karena dikonsumsi setiap hari, dia sering disebut dalam bahasa Inggrisnya fresh food vitamin, vitamin makanan yang segar. Vitamin C ini mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan juga oleh udara. Oksidasi akan terhambat bila vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau pada suhu yang rendah. Ya. Vitamin C mengalami oksidasi dengan cara melepas dua atom hidrogen ya, kalau kita bicara di dalam kimianya ya. Jadi vitamin C ini mengalami oksidasi dengan melepas dua atom hidrogen menjadi asam dehidroaskorbat. Selanjutnya asam dehidroaskorbat terhidrolisis menjadi 2,3 asam diketogulonat yang sudah tidak memiliki aktivitas vitamin C. Jadi proses dekarboksilasi dari 2,3 asam di ketogulonat membentuk yang namanya silosan yang kemudian terdegradasi menjadi redukton dan furan. Asam askorbat penting dalam proses hidroksilasi dua asam amino, yaitu yang namanya prolin dan lisin.
menjadi hidroksiprolin dan hidroksilisin. Jadi kalau kita lihat dalam kimianya, kedua senyawa ini merupakan komponen kolagen yang penting. Kalau kita ingat kolagen, ini sangat penting ya untuk tubuh kita. Vitamin C mempunyai peranan sebagai penyembuh luka dan meningkatkan daya kekebalan atau daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Nah, vitamin C ini juga berfungsi sebagai antioksidan dan penghambat reaksi pencoklatan. Itulah vitamin C dengan berbagai fungsinya. Yang berikutnya masalah vitamin juga, yaitu vitamin B1. Vitamin B1 ini dikenal juga dengan nama tiamin. Dan vitamin B1 ini dia larut di dalam air. Tiamin atau vitamin B1 di dalam makanan terdapat dalam bentuk bebas atau bentuk kompleks dengan protein atau kompleks protein fosfat. Dan vitamin B1 ini disimpan di dalam hati kita. Kemudian ginjal, jantung, di dalam otak dan otot kita itu vitamin B1. Tiamin dapat mengalami perubahan struktur dalam kondisi lingkungan asam dan basa. Kondisi asam, tiamin terhidrolisis menjadi 2 metil 4 amino 5 beta hidroksimetil pirimidin dan 4 metil 5 hidroksitil tiazol. Ini bahasa kimianya di dalam struktur molekulnya. Kondisi larutan asam kuat, tiamin terdegradasi menjadi oksitiamin melalui pelepasan gugus amino primer dari cincin pirimidin yang digantikan oleh gugus hidroksil. Kondisi basa, tiamin dikonversi menjadi pseudobasa yang netral. Kemudian dikonversi menjadi bentuk tiol, menjadi komponen-komponen yang mengandung sulfur dengan berat molekul yang rendah. Reaksi konversi tiamin dapat terjadi pada pemanasan dan penyimpanan produk. Kalau kita lihat tiamin ini aktif, tiamin yang aktif dan dikenal sebagai tiamin pirofosfatase atau TPP, berperan sebagai koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat. Tiamin ini ada kekurangan. Kekurangan tiamin bagi tubuh kita akan menyebabkan terganggunya transmisi saraf atau jaringan saraf, kekurangan energi. Atau kita sering dengar namanya beri-beri, kekurangan dari vitamin B1 ini. Kemudian kalau kita perhatikan ya, para pecandu alkohol, kalau kita lihat mereka ya, mereka akan mengalami banyak kekurangan tiamin. Mengapa demikian? Karena dalam metabolisme alkohol dan karbohidrat menjadi energi,
sehingga perlu fortifikasi dalam bir ya, atau stabil. Konsumsi untuk anak-anak di bawah 10 tahun ya 0,4 sampai 0,7 mg. Yang perlu kita perhatikan, kalau orang dewasa dia 0,7 sampai 1 mg. Tapi kalau untuk wanita hamil serta yang sudah menyusui dianjurkan menggunakan 0,2 sampai 0,3 mg. Karena lebih dari itu dapat mengganggu janinnya atau bayi yang disusui. Sumber dari tiamin yang perlu kita tahu adalah ikan tuna. Lalu kita bisa dapatkan juga lewat jamur, ya, sayur yang kita suka temui, jamur di hati sapi. Bisa juga kita temukan tiamin ini dalam telur, susu, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian atau beras pecah kulit atau bekatulnya ya. Itu vitamin B1 ya. Kemudian ada vitamin B2. Vitamin B2 ini dikenal dengan nama riboflavin. Riboflavin atau vitamin B2 dia larut dalam air, dan kita bisa temukan vitamin B2 ini di dalam makanan-makanan antara lain hati, jantung, ginjal, daging, terdapat juga dalam susu, telur, dan di dalam beberapa jenis sayuran hijau bisa kita temukan vitamin B2. Riboflavin bisa ditemukan dalam 3 bentuk tergantung pH lingkungan. Ada yang pertama namanya riboflavin kationik. Dia bermuatan positif, terbentuk pada kondisi pH rendah, jadi di bawah 4. Lalu riboflavin netral yang kedua pada kondisi pH yang netral. Yang ketiga namanya riboflavin anionik. Dia bermuatan negatif pada kondisi pH yang tinggi di atas 9,7. Riboflavin ini adalah vitamin yang cukup stabil terhadap panas sehingga tidak mudah hilang selama proses pemasakan bahan makanan. Riboflavin tidak stabil pada kondisi basah. Dan riboflavin ini mudah teroksidasi, terutama karena cahaya dan oksigen. Riboflavin yang kita kenal merupakan komponen satu sistem enzim yang dikenal sebagai flavoprotein, serta merupakan bagian dari 2 koenzim yaitu riboflavin fosfat atau namanya flavin mononukleotida atau FMN dan flavin adenin dinukleotida atau FAD. Kekurangan riboflavin kalau pada pasien wanita itu disebut chelosis atau gejala retak-retak pada kulit di sudut mulut atau kerak-kerak pada kulit, bibir, dan juga lidah untuk wanita itu. Konsumsi untuk bayi 0,4 sampai 0,6 mg. Kalau untuk anak-anak sampai umur 10 tahun konsumsinya 0,8 sampai 1,2 mg. Kalau untuk orang yang dewasa 1,2 sampai 1,6 mg. Dan khusus untuk ibu yang mengandung atau menyusui
konsumsi yang dianjurkan adalah 1,5 sampai 1,7 miligram. Yang berikut kita membahas tentang vitamin B3. Ini kita masih berbicara tentang berbagai fungsi vitamin-vitamin untuk kebutuhan tubuh kita. Vitamin B3 disebut dengan niacin. Jadi vitamin ini larut dalam air dan secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama namanya asam nikotinat dan yang kedua namanya nikotinamid. Ini vitamin B3 ya. Bahan pangan sumber dari niacin atau vitamin B3 antara lain kita bisa dapatkan di dalam daging, tepung terigu atau terigu, lalu jagung, telur, dan susu. Niacin ini juga terdapat dalam serealia, tapi membentuk ikatan kompleks dengan peptida dan karbohidrat. Jadi ikatan kompleks tersebut adalah niacitin atau niacin yang teresterifikasi. Ikatan kompleks niacin pada jagung dapat dilepaskan dengan proses pemanasan. Niacin ini adalah vitamin yang sangat stabil terhadap panas, terhadap cahaya, dan juga terhadap oksigen. Sehingga selama pengolahan dan penyimpanan niacin ini, keberadaannya dapat dipertahankan. Niacin berperan dalam reaksi enzimatik dalam tubuh atau metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, yaitu koenzim atau nikotinamide adenine dinukleotide atau NAD dan koenzim 2 atau nikotinamide adenine dinukleotide fosfate atau NADP. Kekurangan niacin menyebabkan yang namanya pellagra. Pellagra ini artinya sakit tenggorokan atau sakit di lidah dan juga mulut ya. Jadi tenggorokan, lidah, dan mulut karena kekurangan niacin. Lalu menyebabkan juga yang namanya dermatitis pada tangan, lengan, pada siku, kaki, kulit, serta leher. Jadi kalau di leher mula-mula dia merah, lalu membengkak, baru terasa lunak, dan berlanjut kulit itu akhirnya bersisik dan kadang-kadang ada luka. Kemudian yang berikut yang perlu kita ketahui adalah vitamin B5. Vitamin B5 ini disebut juga asam pantotenat. Vitamin ini larut dalam air. Sumber utama dari vitamin B5 adalah biji-bijian, daging ayam, daging sapi, lalu hati, ginjal, kuning telur, brokoli, dan kentang. Pada royal jelly, persediaan makanan dalam sarang lebah ya. Jadi vitamin B5 ini merupakan vitamin yang kurang stabil dia. Kalau terkena panas dan dalam kondisi lingkungan yang asam atau alkali. Beberapa derivat asam pantotenat antara lain kalsium pantotenat, pantetine,
dan pantenol. Kalsium pantotenat memiliki struktur yang mirip dengan asam pantotenat, namun gugus asamnya diganti dengan garam kalsium. Pantethine merupakan vitamin B5 yang tersusun atas gugus sulfihidril. Dengan adanya gugus ini membuat pantethine sebagai vitamin B5 yang paling aktif secara biologi. Kemudian pantenol ini merupakan provitamin B5 yang tersusun atau gugus alkohol yang segera dikonversi dalam tubuh menjadi asam pantotenat. Sekarang tentang vitamin B6. Vitamin B6 ini larut dalam air. Terdapat dalam 3 bentuk yang namanya piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Bentuk yang paling banyak diproduksi dan secara komersial adalah piridoksin HCl. Vitamin B6 ada yang bermuatan positif, ada negatif, dan juga ada netralnya, tergantung pada pH larutan. Lingkungan asam berada dalam bentuk kation atau bermuatan positif, atau bertambahnya jumlah proton yang diberikan oleh asam. Kalau lingkungan netral tidak bermuatan atau tidak terionisasi. Lingkungan basa berada dalam bentuk anion atau negatif, karena hidrogen dari gugus hidroksil terisosiasi dan atom hidrogennya lepas. Untuk makanan atau sumber dari vitamin B6 ini adalah beras. Sudah pasti beras, dan itu dibutuhkan setiap hari. Lalu yeast, dan tentunya sayuran, daging, dari ikan dan juga dari telur. Vitamin B6 ini dia stabil kalau terkena panas, dan dia kurang stabil pada kondisi lingkungan asam dan basah, terutama dikombinasikan dengan proses pemanasan, dia kurang stabil. Piridoksin yang paling tahan terhadap pengaruh pengolahan dan penyimpanan. Inilah vitamin B6, piridoksin. Masyarakat dengan konsumsi protein rendah, yaitu 40-50 gram per hari, diperlukan 1,2 sampai 1,5 mg. Kekurangan menyebabkan kulit rusak. Jadi kekurangan vitamin ini B6 dapat menyebabkan kulit rusak. Lalu syaraf motorik kita manusia ini terganggu. Berikutnya vitamin B6. Vitamin B6 dikenal dengan nama lain biotin. Vitamin B6 ini larut dalam air juga. Terdapat di dalam berbagai makanan dan disintesis oleh bakteri usus halus. Kekurangan atau defisiensi jarang terjadi kecuali pada pemberian antibiotik dalam waktu yang lama, karena ini akan mengurangi bakteri usus halus. Konsumsi telur yang mentah dalam jumlah banyak mencegah absorpsi biotin oleh usus halus, karena putih telur dari telur ini mengandung yang namanya avidin. Sumber biotin antara lain kuning telur, kedelai, daging unggas, daging merah, dan yeast. Dia mempunyai stabilitas yang tinggi, vitamin ini,
terhadap panas, terhadap cahaya, terhadap oksigen, dan dia sensitif terhadap lingkungan asam dan basah. Vitamin B9. Vitamin B9 ini larut dalam air. Kita bisa temukan vitamin B9 dalam bentuk asam folat dan folat. Vitamin ini tersusun atas 3 struktur, yaitu cincin pteridin heterobisiklik, lalu asam para amino benzoat, dan yang ketiga asam glutamat. Asam folat tidak diperoleh secara alami pada bahan makanan. Kita perlu tahu ini, tapi merupakan vitamin sintetik. Nah, biasanya digunakan sebagai suplemen atau sengaja ditambahkan pada makanan. Folat merupakan vitamin yang ada dalam bahan pangan kita. Sumber folat itu dapat kita dapatkan di dalam sayur-sayuran hijau, lalu buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, hati, ya. Itu ya, sumber untuk folat. Folat ini stabil terhadap panas, tetapi dia kurang stabil terhadap cahaya, terhadap asam basa, dan bahan-bahan pengoksidasi, dan mudah terdegradasi selama pengolahan. Asam folat dia punya stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bentuk folat tadi, sehingga sering ditambahkan pada makanan. Yang berikutnya kita bicarakan vitamin B12. Vitamin B12 ini dia dapat larut dalam air. Dia tersusun atas cincin-cincin tetrapirol. Pada bagian tengah cincin tersebut terdapat logam CO atau kobalt, sehingga berwarna merah dan diberi nama dengan nama kobalamin. Derivatnya metilkobalamin atau gugus metil, dan juga gugus hidroksil, lalu H2O. Ada gugus cyanida dan gugus 5-deoxyadenosin. Dia mempunyai struktur atau stabilitas yang tinggi terhadap panas, sehingga dalam pengolahan dapat dipertahankan, tapi sensitif terhadap cahaya, terhadap oksigen, dan juga lingkungan asam atau basah. Bahan sumber utama dari ini adalah daging sapi, ikan, dari kepiting, lobster, susu sapi, dan telur. Kemudian warna suatu bahan makanan, ini kita bicara tentang pigmen ini ya, pigmen. Warna suatu bahan makanan dapat diukur dengan alat kolorimeter, spektrofotometer, dan alat-alat lain. Pengukuran warna yang lebih teliti yaitu dengan mengukur komponen warna dalam besaran value atau gelap terangnya warna, panjang gelombang yang akan menentukan warna merah, hijau atau kuning, dan kroma atau intensitas warna. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu bahan makanan itu berwarna adalah pigmen ya, reaksi karamelisasi atau
Yang berikut reaksi Maillard, reaksi antara senyawa organik dan udara, reaksi pencoklatan enzimatis, dan terakhir penambahan zat pewarna. Berbicara tentang pigmen, pigmen ini adalah pewarna alami yang secara alami sudah terdapat dalam bahan atau akan terbentuk saat bahan melalui proses pemanasan, penyimpanan, atau proses tertentu. Jadi untuk tubuh kita, pigmen ini perlu, dan sumber-sumber makanannya yang perlu kita dapatkan dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, sereal, rempah-rempah, alga, hewan, mineral, dan hasil fermentasi. Kalau kita lihat warna pada buah-buahan dan sayur-sayuran, itu juga disebabkan karena adanya pigmen. Kemudian yang dibutuhkan oleh tubuh ya, vitamin-vitamin, termasuk pigmen tadi, yang berikutnya adalah klorofil. Klorofil ini adalah pigmen juga, dia pigmen hijau yang larut di dalam lemak. Dan klorofil ini bisa kita temukan di dalam tanaman-tanaman. Terkandung dalam kloroplas bersama-sama karoten dan juga xanthofil, dan tersebar dalam sitoplasma sel-sel tanaman. Klorofil ini dia menyerap cahaya yang berasal dari matahari. Kalau kita konsumsi klorofil, maka dia bisa menyerap cahaya yang berasal dari matahari, tetapi hanya memantulkan warna hijau. Klorofil ini selain memberi warna hijau pada daun, klorofil juga menyebabkan berlangsungnya proses fotosintesis pada tanaman. Merupakan molekul porfirin yang tersusun atas 4 cincin pirol, dan setiap cincin pirol ini tersusun atas atom karbon, 1 atom nitrogen yang berkaitan dengan 1 atom miligram Mg yang terletak di bagian tengah molekul. Terdapat 2 jenis klorofil yang kita ketahui, klorofil A, klorofil B. Klorofil mudah terdegradasi karena suhu tinggi, lalu terdegradasi juga kalau kondisi asam dan enzim itu ada. Kalau klorofil B menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi daripada klorofil A. Proses degradasi dari klorofil melalui 2 jalur. Yang jalur pertama, atom magnesium terlepas membentuk feofitin, kemudian fitol terlepas membentuk firofeoforbit. Yang jalur kedua, fitol lepas membentuk klorofilit, selanjutnya lepasnya atom magnesium membentuk firofeoforbit. Degradasi klorofil disebabkan oleh perubahan pH, oksidasi, dan aktivitas enzim klorofilase. Proses ekstraksi klorofil tanaman menggunakan pelarut nonpolar. Sebaiknya pada kondisi dingin diperoleh ekstrak kering yang tersusun atas feofitin yang tidak larut di dalam air dan dilakukan dalam suasana asam. Apabila selama proses dilakukan penggantian gugus vitil dengan natrium atau kalium, maka diperoleh ekstrak yang larut air. Stabilitas klorofil dapat ditingkatkan dengan penggantian atom Mg dengan atom tembaga atau Cu. Proses pembentukan kompleks cuklorofil
dilakukan melalui proses saponifikasi dalam medium alkali yang mengandung metanol sodium hidroksida. Gugus fitol lepas ketika cincin isosiklik terbuka, diikuti dengan lepasnya atom magnesium dan diganti dengan atom tembaga. Selain Cu, besi dan zinc dapat digunakan sebagai pengganti atom Mg tadi. Reaksi klorofil A dengan asam menyebabkan ion Mg diganti oleh ion hidrogen. Terbentuk feofitin atau coklat pucat. Selanjutnya dihidrolisis dan melepaskan gugus fitol. Terbentuk fioforbida. Klorofil diberi alkali pada suhu dingin. Terbentuk garam alkali. Klorofilin atau warna coklat kembali menjadi hijau. Sayuran hijau direbus dalam suasana basah, terbentuk warna hijau cerah. Perubahan sayuran hijau dalam suasana asam, perubahan warna lebih cepat pada waktu dipanaskan. Dan dalam suasana basah, perubahan warna menjadi coklat pucat lebih lambat. Karakteristik klorofil yang perlu kita ketahui, dia tidak larut dalam air. Tepung klorofil dibuat dengan melakukan pengeringan beku pada klorofil, sehingga diperoleh tepung yang stabil dan awet. Kestabilan klorofil akan terganggu dengan adanya udara, cahaya, panas, dan pH. Diekstraksi dari tanaman dengan menggunakan pelarut dan dikerjakan secepat mungkin di tempat gelap untuk mencegah terjadinya degradasi. Selanjutnya dimurnikan. Pada industri makanan dan suplemen digunakan klorofil, di mana magnesium diganti dengan koper dan menjadi klorofil kompleks, disebut sodium koper klorofilin, larut dalam air dan stabil. Yang berikut ini ada yang namanya karotenoid. Ya, ini untuk kita juga ya, masih berhubungan dengan pigmen tadi. Karotenoid merupakan pigmen yang larut dalam lemak. Dia memberikan warna kuning, oranye, dan juga merah pada tanaman dan beberapa hewan. Disintesis oleh tanaman, bakteri, alga, dan juga fungi, tetapi tidak disintesis oleh hewan. Hewan memperoleh karotenoid dari makanannya. Merupakan komponen yang tersusun atas 8 unit isofren ya. Berdasarkan sifat fungsional, karotenoid ini diklasifikasi menjadi karotenoid primer dan sekunder. Kalau yang primer itu komponen karotenoid yang dibutuhkan oleh tanaman dalam proses fotosintesis seperti beta karoten, violaksantin, neoksantin, lutein, zeaxanthin, dan juga anterasantin. Kalau yang sekunder, karotenoid sekunder, dia ditemukan pada buah dan bunga seperti alfa karoten, beta kriptosantin, zeaxanthin, anterasantin, lycopene, bixin, astaxanthin, kantaxanthin, capsanthin, dan juga capsuribin. Karotenoid merupakan komponen yang sensitif terhadap cahaya, terhadap oksigen, panas, dan juga keasaman. Beta karoten, lutein tadi, lalu zeaxanthin dan juga lycopene, dia memberikan warna merah pada tomat sebagai antioksidan dan membantu dalam proses fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi tenaga untuk mewarnai produk-produk minyak dan lemak atau seperti minyak goreng dan margarin. Yang berikut ini ada yang namanya antosianin. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya itu antos, artinya bunga. Kalau kianos artinya biru. Ini bunga biru sebenarnya ya. Ini merupakan pigmen yang larut dalam air. Ini antosianin.
terdiri dari lebih dari 500 komponen yang memberikan warna oranye, merah, ungu, biru. Kalau kita lihat buah ya, itu dia. Buah, sayur, bunga, berbagai bagian tanaman. Warna dari antosianin ini ditentukan oleh gugus R1, R3, cincin B. Dan kalau kita lihat contohnya kol merah yang ditambah cuka atau asam lain, dia menghasilkan warna merah yang intensif. Kalau kita masak dalam panci aluminium lebih alkali, warna menjadi ungu dan biru ya. Jadi antosianin lebih stabil dalam perlakuan asam dibandingkan kondisi netral atau basah. Dipengaruhi oleh suhu, oleh oksigen, cahaya, ultraviolet, dan logam. Panas dapat menyebabkan antosianin ini terdegradasi dengan lepasnya cincin B. Degradasi meningkat dengan meningkatnya suhu, akibatnya berkurang intensitas warna dari antosianin atau perubahan warna menjadi coklat. Nah, proses degradasi dapat dipercepat dengan perlakuan suhu tinggi dan pH tinggi. Antosianin ini teroksidasi menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Jadi cahaya dapat mempercepat proses oksidasi dan penurunan kadar antosianin. Beberapa enzim dapat mendegradasi antosianin seperti fenolase, peroksidase, dan glikosidase. Enzim dapat memutus ikatan kovalen yang menghubungkan residu glikosil dan aglikon. Jus buah, kalau kita lihat ya, jus buah dapat ditambah vitamin C supaya melindungi dari oksidasi dan reaksi enzimatis yang menyebabkan perubahan warna. Jadi inilah vitamin-vitamin dan juga beberapa bagian atau makanan yang terdapat di dalam tanaman dan juga beberapa di hewan-hewan yang kita makan yang berguna bagi tubuh kita dan yang tidak dihasilkan dari dalam tubuh, yang harus dari luar. Ini perlu menjadi pelajaran kita untuk kesehatan tubuh kita. Semoga beberapa hal yang dibahas ini boleh menjadi bahan bagi kita untuk menambah ilmu sekaligus kesehatan bagi kita jika kita konsumsinya dengan benar di dalam kebutuhan tubuh kita masing-masing.